Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Ya, yang mau dicatat silahkan dicatat. Oke, yang pertama yaitu perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama yaitu ide usaha, yang kedua peluang usaha, yang ketiga analisis peluang usaha dengan analisis SWOT atau SWOT, kemudian sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu administrasi usaha. Ide usaha. Ide usaha merupakan konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Ada dua hal penting untuk dicatat dalam sebuah ide bisnis. Yang pertama, walaupun merupakan persyaratan, ide bisnis hanyalah suatu alat. Kemudian yang kedua, suatu ide diubah menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Terdapat banyak jutaan pengusaha di dunia dan mereka membuktikan bahwa terdapat banyak sumber ide bisnis yang berpotensi. Beberapa sumber yang berguna akan dijabarkan sebagai berikut. Oke, beberapa yang bisa dijadikan peluang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar, kemudian keterampilan dan pengalaman pribadi, hobi atau minat, waralaba, media massa, survei, pameran, dan brainstorming. Kemudian peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk menjalankan kegiatan bisnis guna mendapatkan pemasukan maupun keuntungan dengan cara dan strategi yang telah ditetapkan. Ketika kita sudah memiliki ide-ide usaha yang bagus dan kreatif, tidak menutup kemungkinan akan gagalnya realisasi ide tersebut jika mulai diproduksi dan dipasarkan. Hal ini karena kita tidak mampu menganalisis peluang usaha yang ada. Oleh karena itu, peluang usaha menjadi hal yang paling penting sebelum membuka bisnis. Untuk dapat disebut bagus, suatu peluang usaha atau bisnis harus memenuhi atau mampu memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, permintaan yang nyata. Permintaan yang nyata berarti merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi atau mensyaratkan pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk membeli dan bisa memilih. Yang kedua, pengembalian investasi yang cepat dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, kompetitif. Kompetitif itu apa? Yaitu dapat mengimbangi yang lebih baik atau sama dari sudut pandang pelanggan dibandingkan dengan produk atau jasa yang tersedia. Kemudian mencapai tujuan, yaitu memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil resiko. Yang terakhir yaitu ketersediaan sumber daya dan keterampilan. Yang ketiga, analisis peluang usaha dengan analisis SWOT. SWOT itu kepanjangan ya. Salah satu cara untuk menguji ide bisnis adalah dengan melakukan analisis SWOT. SWOT itu kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, strength. Strength itu adalah kekuatan atau sumber daya, keterampilan atau keunggulan-keunggulan yang akan mendukung usaha. Yang kedua, W-nya itu weakness. Weakness atau kelemahan. Kelemahan itu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja pelaku usaha. O-nya yaitu opportunity atau peluang atau kesempatan, adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antar perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Yang terakhir, yang T-nya itu threat atau ancaman, adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi yang diinginkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, sumber daya usaha. Sumber daya usaha itu meliputi money, material, mesin, metode, dan market. Yang pertama, man itu manusia, berarti sumber daya manusia adalah salah satu faktor
produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Pandangan yang menyamakan manusia dengan faktor produksi lainnya dianggap tidak tepat, baik dilihat dari konsepsi, filsafat, maupun moral. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat mengukur nilai. Kemudian material tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, melainkan membeli dari pihak lain. Biasanya perusahaan itu biasanya tidak menghasilkan sendiri, bahannya itu beli lagi. Untuk itu manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah dengan menggunakan cara pengangkutan yang murah dan aman. Di samping itu bahan mentah tersebut akan diproses sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh hasil secara efisien. Yang terakhir, yang keempat, mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap, sehingga banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Metode atau cara merupakan standar prosedur yang ada di dalam manajemen. Metode yang dilaksanakan harus tepat dan fokus. Membuat metode harus mempertimbangkan tujuan usaha yang ingin dicapai, anggaran, uang, waktu produksi, dan sumber daya manusia. Kemudian market atau pasar juga merupakan salah satu unsur dalam wirausaha yang harus diperhatikan. Sangat penting untuk memperhatikan target pasar karena dapat membantu proses pengembangan usaha. Yang terakhir dalam perencanaan adalah administrasi usaha. Administrasi usaha itu secara singkat adalah sebagai berikut. Pertama ada perizinan usaha, kemudian surat menyurat, pencatatan transaksi barang dan jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan terakhir pajak. Yang kemudian bagian B yaitu perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Apa aja yang mesti diperhatikan? Yang pertama pencarian ide produk, yang kedua menggambar sketsa, kemudian rasionalisasi, terus prototyping, yang terakhir perencanaan produksi. Dalam pencarian ide produksi, untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk perancangan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, apakah objek inspirasi yang akan dijadikan kerajinan budaya lokal? Produk kerajinan apakah yang akan dibuat dengan inspirasi tersebut? Kemudian siapakah targetnya? Bahan apa saja yang akan dipakai? Warna dan motif apa yang akan diaplikasikan? Kemudian adakah teknik pewarnaan tertentu untuk membuat kerajinan tersebut? Bagaimana teknik proses pembuatan kerajinan tersebut? Dan alat apa sajakah yang dibutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan bersama kelompok dalam bentuk pendapat. Kemudian menggambar sketsa. Sketsa merupakan sebuah gambaran kasar, rancangan atau rencana yang dapat digunakan untuk mengawali pengerjaan sebuah produk. Sketsa sebuah produk dapat berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi sama namun dengan bentuk yang berbeda, produk dengan bentuk yang sama dengan warna dan motif yang berbeda. Rasionalisasi. Proses selanjutnya adalah dengan rasionalisasi atau memilih ide terbaik dengan mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis seperti di bawah ini. Bagaimana cara menggunakan produk tersebut? Apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya? Yang C, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? Kemudian bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh calon konsumen. Kemudian ada prototyping. Prototyping atau membuat prototip adalah pembuatan studi model awal atau contoh untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Proses ini bertujuan
sesuai dengan permintaan pasar. Prototip bisa juga menjadi jembatan antar produsen dan konsumen untuk mewujudkan produk yang sesuai. Dengan begitu, produk yang diluncurkan diminati oleh konsumen. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, produksi kerajinan dengan inspirasi objek benda lokal. Yang kedua, kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal.